menurut kamu jadi mahasiswa desain itu perlu punya dasar bisa gambar dulu nggak? Nah, alhamdulillahnya aku punya teman-teman di DKV itu benar-benar suportif banget mereka. Kalau misal nih aku nggak bisa, kayak aku tuh sering ngeluh, aku nggak bisa gambar, gimana ya nilaiku gitu. Terus teman-teman udah ayo dikerjain gitu. Terus kalau nggak bisa dibantuin. Berkesan banget sih karena kan itu offline ya. Terus dan pada saat itu euforia masih keterima itu masih kerasa banget. Jadi kayak benar-benar excited untuk ikutin gerigi ini, kayak masih bangga. Wah, aku udah bisa masuk ITS nih. Gitu. Ini loh podcast, bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Si Bisa. Saatnya kita berbincang santai. Oke, halo teman-teman AirPods, balik lagi sama aku Bowo dan aku Aurel. Nah, kita kali ini lagi ada di segmen Si Bisa. Dan seperti biasa di Si Bisa ini kita bakal datengin bintang tamu yang itu mahasiswa aktif nih Rel kali ini. Nah, selamat datang. Mungkin bintang tamu kita bisa perkenalan dulu nih. Oke, hai semuanya. Perkenalkan aku Aiko Aprilia Zafira, biasa dipanggil Iko. Aku mahasiswa baru dari Departemen Desain Komunikasi Visual. Salam kenal. Halo Aiko, salam kenal. Nah, jadi Aiko nih masih maba ya teman-teman AirPods ya. Angkatan 2022 ya. Aiko asal kotanya dari mana nih? Aku dari Lumajang, Jawa Timur. Oke, terus kalau boleh tahu waktu itu masuk ITS itu jalur apa? Aku mandiri, SKM ya. SKM, oh berarti beda lagi ya sama karena tahunku waktu itu SKMP. Oh iya, buat teman-teman AirPods yang dengerin, kalau belum tahu itu di tahun 2022 penerimaan mahasiswa barunya itu ada yang namanya jalur SKM. Itu seleksi kemitraan mandiri yang dibuka itu dari ITS, itu timelinenya setelah SBMPTN. Oke. Kebetulan aku juga masuk dari jalur itu soalnya aku. Tapi kalau gitu waktu itu Aiko udah ada ini nggak ikut jalur-jalur yang lain? Udah, aku sempat ikut SBMPTN juga. Aku juga ambil DKV ITS sama pilihan keduanya Despro, tapi gak lolos. Nggak apa-apa. Sekarang juga lolos. Terus ada itu nggak sih kalau misalnya kan kamu DKV nih ya, desain komunikasi visual, ada ujian desainnya? Atau gimana? Iya, nyiapin portofolio nggak sih? Iya, kalau SBMPTN kita melampirkan portofolio, tapi kalau di Mandiri kemarin itu kita tesnya on the spot. Jadi di ITS tanggal 5 Juli. Masih ingat ya? Masih ingat banget. Masih di benaknya banget tuh kayaknya. Itu nama mandirinya UM Design, itu untuk DKV, Despro sama desain interior. Oke. Boleh di-spill nggak? Apa tadi namanya ujian masuk? UM Design. Ujian masuk desain. Boleh di-spill nggak? Itu ngapain sih? Nah kalau di UM Design itu kita tesnya cuma 2, TPA sama tes gambar. Nah kalau di mandiri yang saintek lainnya itu kan TPA sama TKA. Nah kalau di TPA itu kayak cuma matematika, terus kayak tes dan lain-lain itu. Kalau tes menggambarnya itu kita dikasih waktu 3 jam, itu on the spot di Menara Sains. Nah itu dalam waktu 3 jam itu kita baru dikasih briefnya, itu pada saat itu juga. Jadi kita gak boleh buka HP, gak boleh cari informasi lainnya. Gitu ya. Dan itu di kertas A3, pakai 2B. Itu harus selesai dan waktu itu, ini boleh spill gak? Boleh, kayak narasinya boleh. Kalau masih ingat boleh banget. Oke, kalau waktu itu aku disuruh menggambar suasana di minimarket. Jadi ada dua pembeli yang lagi memilih barang dan harus terlihat interaksi di kasir juga. Oh gitu. Berarti briefnya lumayan singkat gitu ya? Iya, cuman singkat banget tapi harus selesai dan itu jujur punya aku gak selesai. Oh tapi sesuai tapi kreativitas. Aku sketsanya udah selesai semua, cuman arsipnya belum selesai karena 3 jam itu waktu yang sangat-sangat kurang. Iya sih, singkat banget ya berarti. Bahkan 3 jam tuh kurang ya. Iya sih. Terus kalau persiapan portofolio, ingat gak waktu itu ngapain aja? Ingat. Nah jujur nih ya, waktu itu aku masih bingung mau ambil kuliah di mana. Gitu. Masih bingung antara arsitektur atau desain komunikasi visual. Nah waktu baru fix itu bulan Maret kalau gak salah. Nah itu aku langsung daftar les bimbel online. Aku ikut yang intensif online. Nah itu kita ngerjain juga dibantu banget sama kakak-kakaknya. Terus ya itu sih mulai pengerjaan portofolio itu awal April. Tanggal 1. Itu buat yang SBMPTN tuh ya? Iya itu aku
Dan waktu itu SBMPTN ditutup kan tanggal 15. Nah itu benar-benar 2 minggu itu aku full ngerjain. Waktu puasa juga kan. Oh iya, iya. waktu puasaan. Tapi Juga kamu nggak emang tidur. udah mantep nih pilihannya, Iya. dua-duanya ITS semua. Wah keren sih. Karena waktu itu aku juga pernah kan waktu itu aku pengen masuk ITS tapi desain interior. Itu kan nyiapin portofolio juga kan. Dan kayaknya nggak seniat Aiko gitu loh nyiapinnya. Jadi keren sih. wajar ya nggak keterima ya. Tapi sekarang Arsi. Alhamdulillah. Oke. Tapi Aiko nih keren loh. Tapi emang kamu dulu punya basic gambar apa gimana kok? Iya. Aku memang dari kecil udah suka gambar. Cuman Hobi ya. kalau sekarang memang skillnya kalau dibanding sama teman-teman itu masih jauh. Nah tapi aku kayak berusaha gimana sih caranya bisa masuk di DKV ITS. Nah karena kan di DKV ITS kan saintek ya. Iya. Kalau Iya. DKV umumnya itu kan soshum. Nah kan aku kan IPA, aku gak mau linjur. Jadi aku memperjuangkan banget memang DKV-nya ITS itu. Berarti dulu tetap UTBK-nya ngambil saintek ya? Iya. Oke, buat teman-teman yang ingin mengetahui secara lebih lanjut jalur-jalur masuk itu ada apa aja sih di ITS tuh bisa banget kunjungi websitenya ITS di www.its.ac.id/admission. Nah terus ngomongin gambar, karena kan basicnya Eko di sana ya, di gambar. Menurut kamu, kan kamu udah kuliah juga beberapa bulan nih, udah jalan beberapa bulan. Iya. Menurut kamu jadi mahasiswa desain itu perlu punya dasar bisa gambar dulu nggak? Kalau menurut aku iya, karena balik lagi kan kita jurusannya desain. Nah Iya. itu tugas-tugasnya pun juga menggambar. Nah kalau di DKV ini matkul departemen itu ada 2, ada gambar bentuk sama dasar desain. Kalau di gambar bentuk itu kita dituntut untuk bisa gambar karena deadline-nya itu kita misal brief tugas baru itu hari Senin. Nah hari Rabu itu udah harus selesai. Mepet-mepet gitu Iya, ya? dan deadline-nya. itu termasuk yang sulit ya. Intinya Contohnya kalau kayak apa? Nah kalau misal kita nggak bisa gambar nih, itu susah banget kayak arsirnya. Kayak kita yang harus menggambar nirmana bentuk-bentuk gitu-gitu. ya. Misal kayak bentuk komposisi, terus buah, terus pohon, daun, mobil, sepeda motor. Terus kemarin juga menggambar hewan. Keren banget sih Aiko ini. Kedengarannya mungkin seru ya, Iya, tapi ngejalaninnya nggak itu. seru. Ngejalaninnya itu, waduh. Tapi beda gak sih kayak kan kamu udah ngerasain nih beberapa bulan di ITS sebagai anak mahasiswa kuliahan. Menurut kamu beda gak sih apa bedanya kayak kamu dari SMA ke mahasiswa? Kerasa banget sih, tapi untuknya kalau aku kan di SMA itu sempat offline. Di kelas 12 aku offline. Jadi untuk transisi ke offline kuliah juga nggak terlalu kerasa. Cuman mungkin kerasanya tuh di tugas sama di jam matkul kuliah. Oh iya, jamnya Kenapa ya. tuh kira-kira? Kalau dari aku sih beratnya itu di ngerjain tugasnya di manajemen waktunya. Karena kan kita tugasnya itu nggak cuma di satu aja. Nah terus sempat juga di satu hari itu full mata kuliah sampai sore, dari pagi sampai sore. Nah satu-satunya waktu untuk mengerjakan tugas kan di malam hari aja. Ya jadi ya kita mau nggak mau harus nggak tidur. Begadang gitu ya. Jadi emang lumayan berat ya ternyata. Iya sih, Walaupun mungkin kata orang gambar-gambar Iya doang. gambar doang, padahal gitu gitu ya padahal enggak, ternyata. itu berat banget. Tapi lingkungan kamu, lingkungan teman-teman nih misalnya, teman-teman di kampus support nggak sih? Nah alhamdulillahnya aku punya teman-teman di DKV itu benar-benar suportif banget mereka. Kalau misal nih aku nggak bisa, kayak aku tuh sering ngeluh, aku nggak bisa gambar, gimana ya nilaiku gitu. Terus teman-teman udah ayo dikerjain gitu. Terus kalau nggak bisa dibantuin. Nah dan kita itu mungkin udah di titik pasrah ya. Kita itu kita udah kalau dapat nilai ya udah minimal nggak ngulang gitu. Karena kalau penilaiannya di gambar bentuk itu benar-benar presisi banget, mulai dari ranah, terus arsir selesai atau nggak selesai kayak gitu. Dari Kalau nggak bisa gambar ya, kalau misal kayak nggak memenuhi kriteria penilaian ya dapat nilainya jelek. Gitu. Berarti selain nyiapin bisa gambar, kayaknya perlu nyiapin mental juga Iya, nih. nyiapin mental nih. Aku mau flashback nih, kan kita kayak masih ongoing 5 bulan nih ya jadi maba. Itu kamu kayak ada pengalaman apa sih selama nyari kos, pindah ke Surabaya gitu tuh gimana? Nah kalau waktu itu kan balik lagi aku kan mandiri ya, itu kan udah akhir-akhir banget. Tentunya kan kos-kosan udah full, ya pasti relate kan. Iya, sangat relate. Nah waktu itu aku berangkat hari Senin, bahkan ayahku bela-belain cuti 1 minggu untuk nyariin kos. Nah itu aku hari Senin berangkat dan rencananya 2 hari di Surabaya. Tapi ternyata di 1 hari itu udah nemu kos, udah dapet kos. Itu. Tapi ternyata kurang cocok, akhirnya sekarang pindah lagi. Udah kosan kedua ya berarti, ini masih baru padahal. Iya masih baru. Emang harus selalu menyesuaikan Iya ya. sih adaptasinya. Terus pindah ke Surabaya, walaupun kamu dari Lumajang kan tadi ya Aiko. Tapi itu kan sama-sama Jawa Timur. Tapi kamu ada ngerasain kayak culture shock gitu gak sih?
Kalau dari aku enggak sih, enggak sebanyak itu. Karena kan aku emang udah dari Jawa Timur juga. Dan di Lumajangnya tuh lingkungannya enggak jauh beda dari Surabaya. Misal kayak makanannya juga enggak jauh beda. Terus kayak bahasanya itu juga enggak beda banget. Jadi aku ini enggak terlalu ngerasa culture shock juga. Kayak mungkin kagetnya di panas sih. Panas banget sih. Karena kan Lumajang juga dingin kan. Surabaya tuh panas banget. Kayaknya panas tuh udah kritikan Makanan semua sehari-hari. orang ya. Iya, makanan sih, bener sehari-hari. sih. Apalagi kayak kalau motoran, kamu bawa motor kan? Iya, aku motoran. Tuh, kelihatan. Tapi di waktu cari kos itu, kamu waktu itu punya temen kos nggak? Atau kamu di kos itu ngekos sendiri gitu? Biasanya kan ada yang cari kos bareng-bareng sama teman SMA-nya lah gitu-gitu. Enggak sih, aku sendirian karena teman-teman SMA, teman-teman deket aku tuh banyak yang enggak di Surabaya gitu. Ada di Surabaya tapi mereka udah dapat kos duluan. Oh gitu. Terus juga memang kan kriteria kosnya kan beda, ya nyarinya gimana gitu. Jadi aku nyari sendiri sih dan sempat juga waktu itu teman kos aku belum ada yang datang. Jadi selama 1 bulan sampai 2 bulan tuh aku sendirian di kos. Sama ibu kosnya. Iya, sama ibu kosnya. Gitu. Udah kayak anak sendiri ya? Iya, lucu. Berarti kamu waktu itu kesepian dong? Iya. Terus cari temen waktu kuliahnya tuh gimana waktu itu? Nah sebelum masuk kuliah itu aku udah ikut kepanitiaan. Aku ada kepanitiaan. Jadi dari situ aku udah dapat teman gitu dari beberapa departemen. Boleh gitu. dong di-spill apa tuh? Oh, kepanitiaan ITS ini? Iya. ITS Oh, ya. apa tuh? Waktu itu aku diikut kepanitiaan di UKM Expo. Aku jadi student ambassadornya. Sama dong. Iya, kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Nah, terus karena udah banyak itu kenalan sama teman-teman, tapi pernah gerigi juga dong. Iya. Nah, tapi waktu itu temenmu waktu gerigi ada nggak yang dari UKM Expo? Apa bener-bener misah? Kalau teman gerigi misah banget sih. Soalnya aku juga di gerigi itu benar-benar nggak ada teman, nggak ada kenalan gitu. Jadi nggak ada kenalan sih. Tapi dari situ kan kita dapat kenal lagi, dapat teman baru lagi dari macam-macam departemen gitu. Ketemu orang yang sifatnya baru lagi gitu. Sama kenalan sama mbak-mbak Kestari, mas-mas Kestari dan juga mentor. Apalagi geriginya 2022 ini kan offline setelah beberapa kali online sebelumnya. Gimana berkesan nggak tuh? Itu Berkesan kan gak sih? salah satu kegiatan buat maba kan yang pertama-pertama banget. Iya. Awal-awal tuh. Berkesan banget sih karena kan itu offline ya. Terus dan pada saat itu euforia masih keterima itu masih kerasa banget. Jadi kayak benar-benar excited untuk ikutin gerigi ini. Kayak masih bangga. Wah, aku udah bisa masuk ITS nih gitu. Bener-bener. Setuju sih karena waktu itu walaupun aku offline ya, jujur waktu aku gerigi offline tuh kecewa dikit. Dikit deh. Kecewa dikit. Cuman lihat teman-teman 2022 offline itu kayak agak iri gitu loh. Agak irin cutting nih kita. Emang seru sih. 3 hari kan waktu itu kita 3 hari. Ya walaupun panas banget tapi ya seru sih. Seru banget sih. Tapi buat teman-teman AirPods nih yang masih SMA, SMK sederajat, kalau belum tahu gerigi itu kayak ospeknya di ITS tuh namanya gerigi. Gerigi itu generasi integralistik. Oke. Nah, terus ngomong-ngomong tentang generasi, Aiko ini kan generasi Z banget nih. Oh iya, dan dia juga backgroundnya tuh menggambar. Nah, Aiko ini ternyata teman-teman AirPods, dia tuh punya yang namanya Studygram. Boleh di-spill dong kok Studygramnya. Oke. Aku punya akun Studygram itu di Instagram sama di TikTok juga. Akunnya tuh Meikora. Meikora. Gitu, iya. Oke, teman-teman bisa follow nih @Meikora. @Meikora. Iya. Itu aku punya akun mulai dari 2019-an atau 2018 aku lupa. Itu waktu awal SMA. Nah itu awalnya coba-coba aja sih. Sebenarnya aku udah suka lettering itu mulai dari SMP. Oke. Mulai dari SMP tapi mulai menekuni banget itu waktu awal SMA gitu. Terus beraniin nyoba buat akun. Karena kan aku juga kayak lihat di Instagram tuh banyak kok bagus ya. Akhirnya aku coba-coba buat akun. Terus ternyata keterusan sampai sekarang. Oh, by the way kalau boleh tahu kan kamu lihat di Instagram nih ada beberapa yang paling menjadi inspirasi kamu tuh siapa sih? Pada saat itu yang benar-benar bikin buat aku inspirasi itu Kak Akila sih, Kel Study itu, Kak Akila Raina. Oh itu akun Studygram yang lain? Iya, Studygram yang lain. Oke. Dan saat ini juga Mbak Akila angkatan DKV 21. 21, Iya. ITS juga jadi ya. ada ITS tingkatnya juga. ternyata. Iya, Keren. Tapi sekarang kan bisa dibilang kamu tuh udah jadi content creator dengan Meikoramu itu. Susah gak sih bagi waktu antara nugas, apalagi maba desain mahasiswa desain, sama Meikora ngurusin sosial media? Susah banget sih karena kan
selain tugasnya kan juga kayak mepet banget kan. Jadi kalau bikin konten itu bahkan jujur sekarang aku tuh kayak udah nggak sesering dulu uploadnya. Jadi Berarti kayak nggak rutin ya iya sekarang? udah nggak rutin karena emang bagi waktunya masih belum bisa karena bahkan hari Sabtu Minggu pun belum tentu bisa buat konten. Iya. Gitu. Jadi susah sih menurut aku. Tapi kalau ada waktu aku sempetin. Terus kalau misalnya ada kerjaan itu aku sesempetin banget gitu ya. ya. Terus dan bahkan sekarang pun masih gak ada waktu untuk ngedit gitu. Tapi kamu masih ada motivasinya gitu gak sih buat bikin ada sih karena kan udah sayang banget ya udah Iya. setengah jalan gitu. Udah dirintis panjang banget kan. Kalau ditinggalin gitu aja kasihan. Jadinya kayak udah ninggalin anak sendiri kan. Iya. Apalagi kayak dapat komen-komen positif gitu Iya gak sih? dan alhamdulillah iya sih. Alhamdulillah. Tapi bikin akun itu waktu itu yang bikin kamu pengen banget itu kan karena lihat akun-akun lain. Tapi sekarang kamu merasa dengan punya akun itu, akun Mekora, kamu merasa menginspirasi orang-orang lain juga gak sih? Nah kalau kayaknya sih ngerasa sih ya. Cuman aku masih ragu juga karena kalau aku lihat dari komen-komen itu netizen atau kayak audiensnya itu kayak antusias banget. Terus juga ada beberapa temen lain itu kayak sering nge-tag kayak inspirasinya dari aku gitu. Keren. Dari situ sih, tapi bukan berarti aku kayak udah merasa bahwa aku bisa gitu. Aku masih harus terus belajar lagi. Berarti engagement kamu dari akun itu cukup banyak dong ya? Termasuk cukup banyak, tapi kalau sekarang ya udah nurun deh. Oh, tapi Udah saya kan udah jarang upload. upload. Tapi kayak ada gak sih keinginan kayak mau ngerutinin lagi ini akun mau diurus lagi gitu? Pengen banget sih, tapi banget kayaknya aku mau adaptasi dulu sama tugas-tugasnya cara bagi waktunya itu gimana. Gitu. Tapi emang cukup relate ya apa yang dibilang sama Eko ini karena mungkin dulu waktu kita SMA nih, kita punya hobi A misalnya. Begitu jadi mahasiswa kita masuk kuliah untuk pengen terus melakukan hobi itu cukup susah. Karena sekali lagi jadi mahasiswa atau udah mulai kuliah tuh emang sibuk banget. Iya, karena beda dari SMA gitu. Dan time management itu menurut kamu penting banget gak kok? Penting banget karena kalau kita nggak pinter bagi waktu itu pasti keteteran. Iya, keteteran sama tugas-tugas. Belum lagi kalau kayak mau main sama teman. Iya, bahkan sekarang juga aku belum bisa main sama teman-teman. Nah, kalau awal-awal kuliah kan masih sering keluar sama teman SMA nih. Ayo kumpul di sini gitu. Sekarang udah bener-bener nggak pernah ketemu mereka gitu. Ih, aku ngerasain banget lagi ini sekarang. Iya sih, sama-sama. Karena waktu semester 1 sama 2 aku online kan. Jadi angkatan 2021 kan online. Semester 2 pun semi online, jadi setengah-setengah. Itu kayak bisa hampir tiap hari nongkrong. Cuman sekarang udah semester 3, semester offline ya lebih tepatnya. Udah mulai perkuliahan offline. Itu susah banget bagi waktunya karena tugasnya pun makin numpuk. Belum lagi harus ke kampus, belum lagi harus kegiatan ini, kegiatan itu. Tapi positif side-nya kita juga jadi bisa bertatap muka langsung sama dosen, sama teman-teman, ya gak sih? Bener banget. Terus tadi kan Aiko ini student ambassador di UKM Expo. Sekarang kesibukan kamu apa sih kok? Kalau sekarang aku ada 2 kepanitiaan. Yang pertama juga aku staff dari Mabakap tahun 2022 dan aku juga staff dari Inilah ITS 2023 gitu. Di situ kamu jadi apanya? Ya, divisi apa? Kalau di Inilah ITS aku masuk divisi marketing, subdivisinya itu sosial media strategis. SMS. Oh, SMS. Iya. Kalau di Mabakap, kalau boleh tahu apa? Aku di divisi humas, subdivisinya publikasi. Memang keren tidak terlepas dari konten ya. Iya, berarti emang jiwanya jiwa konten creator banget ya. Nah, mungkin buat teman-teman AirPods di rumah yang penasaran, jadi staff tapi jadi kan maba nih. Cuman udah jadi staff. Menurut kamu tuh enak gak sih? Iya. Sibuk banget gak sih pastinya, hektik gitu? Iya, kalau sibuk pastinya iya. Tapi kalau dari aku senang banget sih bisa ikut kepanitiaan. Karena kan kita ketemu banyak orang. Terus kita ada kesibukan. Setuju. Karena kalau misal lagi hari Minggu nih kita gak ada kegiatan. Terus juga gak ikut kepanitiaan. Di kos kan kayak sendirian. Kan kerasa banget ya kesepiannya. Nah kalau dengan ikut kepanitiaan kan kita ketemu banyak orang. Punya banyak teman. Dan juga jadi ada kesibukan gitu. Iya sih, tapi kayak apa ya, apalagi kamu mahasiswa rantau kan, kayak mengusir rasa kesepian itu. Iya, setuju banget lagi. Iya. Jujur aku juga relate, soalnya aku juga ikut Inilah ITS, terus habis itu aku juga student ambassador di UKM Expo dan Mabakap. Terus habis itu aku juga ada lagi ongoing staff Petrolida sih 2023. Keren. Kalian masih maba aja udah aktif banget ya. Iya serius karena waktu aku maba, aku kayak
hampir nggak ikut apa-apa. Gak ikut kepanitaan. Karena aku online. Online itu tadi ya. Jadi kayak mau ikut tapi online. Jadinya kan Kayak males gitu. iya jatuhnya males sih. Cuman kayak sebenarnya itu penting banget mulai membranding diri sendiri sejak maba. Karena itu nanti akan nambah relasi juga, pengalaman juga. Oke. Terus sekarang nih pertanyaan buat Aiko. Plus minus buat kamu sebagai konten kreator dan juga maba. Pasti ada. Iya. Jadi kan kalau konten kreator kan pasti ada kerjaan ya. Mungkin Yeah. pastinya dari situ kita bisa dapat kayak uang tambahan dari kerjaan gitu. Terus kita juga ada privilege lah intinya. Kalau misal kalau kita daftar kepanitiaan nih, nah kan kita udah ada pengalaman. Iya setuju Sangat banget, setuju banget. berpengalaman. Tapi kalau dari minusnya ya itu sih dari waktunya itu kan kayak sibuk terus jadi jatuhnya nggak bisa upload konten gitu terus keteteran. Tapi selama kita bisa memanage dengan baik ya bisa sih. Masih oke lah Iya. ya. Ya setuju banget sih. Jadi balik lagi ya ini tuh tentang manajemen diri aja. Jadi kalau emang dirasa bisa ya udah lakuin. Tapi kalau dirasa cukup jangan memaksakan jangan juga. memaksakan Ya, jadi harus tahu batasan Batasan diri diri. sendiri. Bener banget. Nah tapi Apa tuh, Mas? terakhir nih kok. Dari kamu sebagai maba bisa dibilang kamu nih kuliah kerja kan Iya. karena kamu menjalankan sosial mediamu itu. Ada nggak sih tips and trick buat teman-teman AirPods di rumah kan karena mereka siswa SMA SMK juga. Tips and trick buat mereka kalau mereka nanti mau kuliah itu kuliah kerja. Kalau tips dari aku ini sih kalau ada tugas diselesain secepatnya. Jadi kita ada waktu tuh lebih banyak gitu. Terus harus pinter-pinter cari ide karena kan kalau bikin konten kan susah ya. Kayaknya dari aku itu sih kayak ya harus dari waktu balik lagi Balik lagi manajemen itu tadi ya. Intinya kalau jadi mahasiswa itu kalau menurut aku ya itu sadar kemampuan diri aja sih. Ya, jangan FOMO gak sih Iya. teman-teman? Dan Ikut-ikutan. kita sebagai mahasiswa tuh lebih bebas kan. Karena kan kita nggak terlalu yang kayak ikut lingkup jadwal sekolah itu kan. sekolah, Kita lebih bebas. Kita punya mulai banyak ranah yang bisa kita masuki juga. Setuju nggak kok? Iya setuju banget sih. masih banyak banget gak sih yang Iya. bisa dieksplor, terutama di ITS. Iya tapi jangan FOMO juga ya. Iya, Iya Capek. bener banget. Nah kita udah ngobrol panjang lebar. Tapi Iya, sayang Mas. banget nih Aiko waktu kita ternyata udah habis. Makasih ya Aiko udah mau datang ke podcast makasih kita. banget udah nyempetin Seru banget loh waktunya. sharing-sharingnya. Iya, seru banget Dan sih. jangan lupa follow Instagramnya Aiko di mana kok? @beikora. Di Instagram dan juga TikTok. Nah, kayaknya habis ini kita cukupi. Sekali lagi terima kasih buat Aiko. Teman-teman AirPods, aku Bowo. Dan aku Aurel, kami pamit undur diri. Nantikan kami di Episode-episode berikutnya. Kita jargon dulu. Kita jargon nggak dulu sih? ya, Aiko ya. Closing. Oke, boleh. 1, 2, 3. Inilah ITS. Kenali dirimu, kenali masa depanmu di Inilah ITS. Dadah. Makasih Aiko. Ya, thank you.